Hai, hai, welcome back to my channel. Sehat-sehat, harus sehat, full senyum, positive thinking. Hidup tuh jadi enteng. Harus banyak senyum, nikmati hidupnya, mikir yang baik-baik. Jangan mikir yang negatif-negatif. Jadi tetap full senyum terus, dan gue melanjutkan nonton yang acara di Jogja sambil menunggu nanti Farel hari itu ada konser di tenis indoor Senayan ya, kalau nggak salah di tenis indoor Senayan, pokoknya di Jakarta. Dan itu ada acara tribute untuk almarhum Chrisye dengan Lord Didi Kempot almarhum juga. Wah, itu bakalan pecah. Jadi dugaan gue semua nanti pengisi acara itu akan membawakan lagu-lagu kedua tokoh nasional untuk musik ya. Jadi wah, ini sih pecah. Berarti kemungkinan besar Farel akan bawakan punya Chrisye juga, punya Lord Didi Kempot juga. So sekarang kita nonton yang ini dulu, acara di Jogja. So with no further ado, let's jump. Hai Mas dari Jawa, dari Madura juga sama Farel. Nah, di sini kan kamu nyanyi untuk menghibur orang-orang atau masyarakat dari Jogja. Oke. Yuk kita sekarang boleh tepuk tangan yang meriah buat Farel. Farel Prayoga, lagunya Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Oh, oke. Ini yang kalian ribut. Bawakan lagu baru gitu-gitu ya. Oke, ya nih gue belum pernah denger sih. Sama. Jogja Istimewa. Darboy Gang ya kalau nggak salah ya. Koreksi gue kalau gue salah. Darboy Gang ini. Wah, udah asik. Pecah ini sih, pecah. Darboy Gang gue tahu lagu ini. Dia agak kelihatan capek ya si Farel ya. Tapi ya emang capek sih. Wah, asik loh. Sikat Rel. Enak emang. Lagu-lagunya Darboy Gang tuh enak loh. Mudah-mudahan nanti kita doakan Farel juga bisa punya single yang banyak, yang bagus seperti Darboy Gang, senior-seniornya ya. Siapa Denny Caknan, gue suka itu. Karena lagu-lagunya tuh apa ya? Menurut gue menghibur banget ya, bener-bener dalam artian menghibur gitu. Lucu, kadang-kadang sedih tapi lucu gitu lagu-lagu mereka itu. Asik. Perjuangan sampai janur melengkung. Oh iya, kalau lihat janur melengkung tuh sebenarnya bukan berakhirnya perjuangan kalian. Kecuali kalau kalian sudah lihat bendera kuning, berarti berhenti. Janur melengkung masih bisa. Ini bocil aja pada ikut nyanyi, pada hafal loh lagu-lagu. Ya sih di Jogja ya maksudnya. Tapi kembali lagi bahwa memang sekarang ini fenomenanya adalah lagu-lagu seperti Darboy Gang, Denny Caknan itu sudah masuk ke seluruh kalangan golongan gitu kan. Jadi lagu-lagu koplo Jawa ini lagi hype sih menurut gue sih. 2022-2023 tuh lagi hype ya. Sebelumnya waktu zamannya almarhum Lord Didi Kempot
Itu masuknya tahun berapa ya? Itu juga lagi hype juga tuh kan. Terus sempat Lord di Kempot tidak ada, mulai agak turun lagi. Terus rame lagu-lagu dari timur, lagu-lagu dari timur juga keren-keren tuh. Nah sekarang semenjak ada Pharrell, kita lihat hype lagu-lagu Jawa ini lagi terangkat lagi gitu loh. Bahkan penyanyi-penyanyi yang kita nggak bisa tutup mata ya, penyanyi-penyanyi yang ada di Aneka Musik Safari juga ikut banyak yang terangkat loh. Keluar masuk televisi kan, kayak Darafu, Suci Tacik. Jadi luar biasa ya, efek dari si Pharrell ini luar biasa, bisa membantu mengangkat penyanyi-penyanyi lokal daerah lainnya untuk bisa masuk ke televisi gitu. Lucu banget sih penontonnya. Asik. Iya, kamu istimewa. Subscriber gua tuh istimewa. Semuanya istimewa. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ya, sedikit Pharrell kelihatan letih ya kalau gue di sini ya. Tapi gue percaya dia juga have fun. Cuman dia nggak sadar. Anak kecil ini ketika begini-begini nih, kadang-kadang dia nggak sadar bahwa dia tuh tidak ceria biasanya dan lain sebagainya. Ya anak kecil ya, moodnya tuh bisa naik turun kalau mereka. Bisa karena capek, bisa karena pikiran lain. Asik. Apa? Dia ngasih tulisan katanya lagu ini dihafal Pharrell di hari itu juga sebelum manggung. Wah gokil. Serius? Bener. Kalau benar tulis di kolom komentar. Ada yang ngasih tahu, nulis katanya Pharrell ini ngapain lagu ini om hari itu juga paginya. Oh my god. Gua udah nggak mampu ngapain lagu. Gue terus terang kalau lagu itu di umur gue sekarang ini kayaknya nggak ada lagu satu yang kayaknya tidak ada satupun lagu yang gue hafal dari awal sampai akhir kayaknya gue. Ya paling ya masuk tengah gitu aja berantakan deh. Kalau disuruh nyanyi satu lagu gitu, disuruh milih kayaknya gue nggak ada deh. Gue nggak ada lagu yang gue hafal satu lagu full gitu, nggak bisa gue nyimpen memori itu kayaknya. Bisa menghafal satu lagu dalam waktu cepat ya. Tapi memang ya salah satu yang dibutuhkan oleh penyanyi ya itu ya. Jadi sesuai bidangnya Pharrell ini kan memang nyanyi, jadi memang dia harus punya banyak koleksi. Dan menurut gue umur segini adalah waktu yang tepat untuk mengkoleksi di kepalanya ya, di kepalanya ya. Dia harus punya banyak perpustakaan lagu di dalam kepala. Dan ini adalah waktu-waktu yang menurut gue umur yang bagus banget ya, dimana belum terlalu banyak pikiran macam-macam. Kayak gue kan mikirin listrik token gue bunyi, terus gas habis gitu kan, beras menipis. Anak ini belum, jadi free memorinya, space-nya tuh masih banyak. Dan memang itu yang harus dia lakukan saat ini. Karena ya kembali lagi bidangnya dia itu. Karena dia tuntutan orang adalah bernyanyi. Jadi dia ngapalin banyak lagu. Kalau gue ngapalin banyak lagu, selesai hidup gue langsung penuh nanti. Gak bisa mikir yang lain. Keren. Tapi nanti gue lanjut lagi. Gue nonton lagi. Nanti gue ceritakan tentang bagaimana Pharrell bisa seperti itu dan kenapa. Asik. Oi. Gokil.
Box. Pharrell istimewa. Jadi apa ya? Di beberapa kesempatan kita juga lihat bagaimana Pharrell itu cepat banget menangkap sesuatu ya. Dia juga punya mental yang bagus. Yang terakhir banget, boleh buat contoh terakhir banget itu ya, waktu dia belajar ice skating. Dia itu seorang pekerja keras, dia selalu fokus gitu kan. Dia tidak peduli bahwa dalam prosesnya itu dia jatuh bangun, ada yang ngetawain dan lain sebagainya. Dia keeping forward gitu kan, terus melakukan itu sampai dia bisa gitu kan untuk apa ya, istilahnya pemula lah, walaupun masih ice skatingnya belum yang wah melintir, tapi dia bisa sudah membuktikan dengan konsentrasinya dia, dengan kerja kerasnya dia, dengan niatnya dia harus bisa, itu dia udah bisa loh, udah bisa untuk jalan gitu kan, ya tidak semulus atau selihai yang orang sudah seringnya gitu kan. Jadi nggak apple to apple kalau dibandingkan dengan yang seperti itu. Tapi untuk ukuran orang yang baru turun banget di ice skating dan ya dia cepat menghafal tekniknya kayak gitu-gitu kan. Kan itu perlu dihafal. Oh, tekniknya begini ya. Dia konsentrasi lalu diterapkan. Jadi dia tuh punya memori yang menurut gue cukup bagus. Dia punya goals, terus dia tipikal yang orangnya yang harus dapat kalau udah bicara pekerjaan atau apa yang harus dilakukan, dia akan lakukan itu dengan sangat serius. Gue ngelihat dari ice skating ya, mungkin kalian melihatnya ya udah fun, seru, tapi gue coba menganalisa, oh cepet ya anak ini gitu kan. Jadi secara IQ-nya tuh bagus gitu kan. Belum lagi dia waktu itu dia hitung-hitungan matematika tuh keren banget. Jadi ya masa depan anak ini cerah gitu kan, karena pertama dia apa ya, kalau dibilang tanda petik anak ini keras sebenarnya. Anak ini keras dalam arti kalau dia punya tujuan, dia punya pemikiran, dia harus capai itu. Dia harus capai itu. Dia tidak peduli orang akan menertawakan selama prosesnya, dia tidak peduli orang akan ngomongin di belakang dan lain sebagainya. Dia nggak peduli. Dia udah terus aja, dia akan melakukan apa yang dia mau lakukan gitu loh. Ini si Pharrell. Jadi kerasnya dalam artian itu, dan pokoknya anak ini keras lah pokoknya anak ini. Disiplinnya kalian bisa lihat ya. Di beberapa kesempatan dia tuh tegas gitu, anaknya tuh tegas. Kayak Pak Jokowi. Lama nih anak ini nih. Wah. Yang baik-baik diambil dari siapapun ya, dari tokoh manapun, mau Pak Jokowi, mau siapapun lah, ambil yang baiknya. Yang jeleknya dari siapapun itu, terlepas itu Pak Jokowi yang kira-kira nggak cocok ya jangan diambil lah, ngapain? Asik. Wis. Aduh. Digeber nih, ini nada-nada tinggi semua loh. Di beberapa kesempatan Pharrell sebenarnya bisa melakukan lip sync sebenarnya ya, seperti acara-acara kayak gini dia bisa aja lip sync yang tidak menguras tenaga gitu kan. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia di setiap penampilannya selama gue amati, dia tidak pernah lip sync. Kalau gue ya, kalau mungkin ada yang terlewat, tapi gue tuh kalau nonton biasanya gue langsung melotot, bener-bener gue ngeliatin gerakan bibir dan lain sebagainya. Dia tidak menggunakan itu, dia tidak lip sync. Tapi memang di beberapa kesempatan kayak musik ini dia pakai musik asli nih. Gue nggak tahu juga nih akan terkena copyright atau tidak. Tapi ini musik aslinya Darboy Gang, gue kenal banget. Dan sudah dipastikan kayaknya ini karaoke, karena juga tidak terlihat ada home band di sana, tidak ada pemain musik. Jadi kemungkinan besar dia pakai musik. Nah, musiknya ini punya Darboy Gang ini. Karaoke, kalau kalian suka karaoke di YouTube itu kan banyak tuh ya. Jadi itu aja sih, kalau di panggung dia selalu nyanyi, dia tuh nyanyi, kayaknya nggak mau dia. Gue yakin sampai kapanpun dia tipikal anak yang nggak mau disuruh lip sync. Kayaknya ya,
Karena menurut kalau penglihatan gue, dia tipikal yang kalau gue dibayar untuk nyanyi ya gue nyanyi gitu kan. Gue akan berikan suara gue di saat itu. Lo bayar gue untuk datang untuk nyanyi ya gue akan nyanyi gitu. Itu sih kalau gue ngeliat si Pharrell. Jadi ya senang lah dia udah kebentuk disiplinnya, kerasnya dalam artian yang positif ya. Keras yang dalam artian positif, dia udah mulai agak sedikit kebentuk ya, disiplin dan sebagainya. Dan agamanya juga tetap sih. Ini yang bikin gue salut. Kamu sayang yang istimewa, Pharrell. Pharrell istimewa. Wah, keren. Banyak anak-anak. Tadi di kamar mandi masih nyanyinya itu, di mobil masih nyanyinya itu. Artinya Pharrell itu totalitas, Bang. Betul, karena menurut Pharrell memang Jogja itu istimewa. Totalitas. Dia ngapalin tuh di mobil yang ini. Oh, berarti bener lu ngomong tuh tadi ya. Nulis tadi itu ya. Mikrofon MC-nya. Iya. Mikrofon MC, Mas. MC, halo operator. MC-nya dinaikin suaranya. Iya. Oke. Ya, keren sih. Ini hal baru lagi ya, dia menghafal untuk acara ini mungkin ya, ya pastinya kan dia ngapalin terus karena acaranya di Jogja, entah ini ya karena permintaan dari awalnya karena permintaan dari panitia, mungkin gue nggak tahu juga sih, bisa juga kan panitianya minta lagu ini dong kan di Jogja nih gitu. Dan atau mungkin Pharrellnya kepikiran untuk itu, tapi terlepas daripada itu adalah bagaimana dia menuntaskan lagu yang baru, yang istilahnya baru pertama kali mungkin dinyanyikan. Dia ngapalin itu dan berhasil dengan nada yang oke, dengan temponya, dengan apa istilahnya harmoni yang dia coba bangun gitu kan, dengan penempatan teknik-teknik yang menurut gue selalu tepat. Kalau bicara teknik vokal, gue selalu seneng ketika Pharrell membawakan sebuah lagu itu tidak pernah yang berlebihan, tidak terlalu menye-menye gitu kan, yang dibuat-buat aneh-aneh gitu. Dia selalu menempatkan teknik-teknik yang pas. Kalau dia mau pakai vibranya ya memang di lirik yang pas untuk ditaruh vibra gitu kan. Jadi nggak semua lirik itu dikasih vibra yang mendayu-dayu semua. Jadi kita ngeliatnya aneh. Well, tidak sih guys. Thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Saya siap buat kalian semua. Is a wrap. Pongos.